Haleluya, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Jumpa lagi kita dalam ibadah doa pagi. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu Tuhan mengucap syukur. Tuhan berikan kami lagi kesempatan di pagi hari yang indah. Kami masih bernafas, kami masih bangun dengan tubuh yang sehat. Ini adalah kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pertemuan ini dalam tangan Tuhan. Mohon pimpinan Roh Kudus yang akan memberkati kami, menyertai dari awal sampai akhir. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Puji Tuhan, saya bacakan sekali lagi. Karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Puji Tuhan, Rasul Paulus menulis bahwa kami memiliki roh iman yang sama. Iman yang bagaimana? Iman yang percaya. Kemudian karena itu kami berkata-kata. Puji Tuhan. Nah, apa yang Yesus katakan dalam Injil Markus pasal 11 ayat 23? Yesus katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya, maka apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Puji Tuhan, maka hal itu akan terjadi baginya. Jadi ketika kita percaya dengan iman, ketika kita perkatakan, dan ketika kita imani dan menjadi kenyataan. Puji Tuhan, jadi sesuatu yang kita imani, kita percaya, kita perkatakan, kita berkata-kata, dan itu menjadi kenyataan. Haleluya. Memiliki roh iman yang sama berarti kita memperkatakannya dan kita bersaksi. Puji Tuhan, firman yang kita miliki dari apa yang kita baca dan yang kita dengar, harus kita perkatakan firman itu. Yesus katakan dalam Markus 11 ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Haleluya. Percaya yang menerima bukanlah iman yang dapat dihasilkan oleh manusia, tetapi itulah iman yang diberikan Allah sendiri. Puji Tuhan saudara, firman itu kita perkatakan dan iman itu menjadi kenyataan. Nah, Rasul Paulus sendiri mengutip ayat dalam Mazmur 116 ayat 10. Mazmur 116 ayat 10.
Aku percaya sekalipun aku berkata-kata, aku ini sangat tertindas. Rupanya Rasul Paulus mempunyai pengalaman sama dengan pemazmur di dalam perjanjian lama. Dia katakan, aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Saudara, apa yang dialami oleh pemazmur Raja Daud, juga pengalaman yang dialami oleh Paulus, membuat mereka terlepas dari bahaya maut, terhindar dari kematian, saudara-saudara. Walaupun dalam keadaan tertindas, dalam keadaan sangat sukar, pemazmur berkata-kata. Saudara, dia tidak berdiam diri. Dia mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang melepaskan dia dari maut. Kita sebagai orang-orang yang percaya sekarang ini, kita juga pertahankan apa yang kita imani. Kita berkata-kata, firman yang kita dengar itu kita tidak simpan di hati, tetapi kita perkatakan firman itu, saudara-saudara. Pemazmur katakan, engkau meluputkan aku daripada maut dan mataku daripada air mata dan kakiku daripada tersandung. Mazmur 118 ayat yang ke-17. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, aku tidak akan mati, tetapi hidup. Ini adalah iman, saudara-saudara. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Nah, pemazmur yang mengalami kelepasan dari Tuhan dan ia berkata-kata, ia menceritakan, haleluya, ia bersaksi, menyaksikan perbuatan Tuhan. Dia mengucap syukur karena dilepaskan dari kematian. Haleluya. Rasul Paulus yang juga memiliki roh iman yang sama, Rasul Paulus juga tetap melayani Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Dia tidak ngambek, tetapi dia malah menceritakan perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Saudara, kelepasan yang Paulus alami dicatat dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai 29. Bagaimana dia sudah dilepaskan dari kematian, dari bahaya maut. Saudara, kalau membaca riwayat perjalanan Paulus dari yang satu ke yang lain, dia sudah mengalami pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Dan itu dia perkatakan, haleluya, di dalam iman. Dia ceritakan, saudara-saudara. Dia menyaksikan tentang kelepasan yang dia terima dari Tuhan. Haleluya. Jadi firman itu harus diperkatakan. Kita harus percaya di dalam iman kita dan kuasa firman itu akan menjadi kenyataan. Haleluya. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan berlalu dengan sia-sia. Percaya, saudara, bahwa setiap firman yang keluar dari mulut Allah, dia tidak akan berlalu dengan sia-sia. Tetapi firman itu akan menjadi kenyataan bahwa kuasa Allah
kuasa firman itu akan menjadi nyata, saudara. Nah, Paulus katakan dalam segala hal kami ditindas, namun kehadiran dan kuasa Kristus dalam kehidupanmu, maka sama sekali tidak ada kesusahan, kesakitan, atau tragedi yang akan menyebabkan kekalahan rohanimu. Ketika keadaan lahiriah tidak dapat tertahankan, dan ketika kekuatan kita sudah mulai habis, maka kekuatan yang dari Allah, kuasa yang dari Allah diberikan kepada kita untuk menambahkan iman percaya, saudara-saudara. Dan ini yang menjadi satu kenyataan tentang pengiringan kita kepada Tuhan, bahwa apapun yang kita alami melalui iman kita perkatakan, ya saudara-saudara. Pengharapanmu dan kekuatanmu bagaimanapun juga, Allah tidak akan meninggalkan anaknya yang setia. Haleluya. Ingat Roma pasal 8 ayat 35 sampai 39, Rasul Paulus katakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah? Kesesakankah? Penganiayaankah? Kelaparankah? Ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Semuanya ini tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Walaupun bahaya maut dapat mengancam, kita tetap milik Kristus. Tuhan akan membela kita. Saudara, perkatakanlah firman. Imanilah iman itu, percayamu itu dengan berkata-kata. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Nikmati dengan pertolongan dan campur tangan Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu. Apa yang kami baca, apa yang kami dengar dari firman itu, kami katakan, kami perkatakan, kami saksikan, kami mengucap syukur. Tuhan masih tetap membela kami, Tuhan tetap Allah kami, Tuhan tetap penolong kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Hamba-Mu berdoa buat keperluan-keperluan, masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh umat-Mu. Seberapa banyak mereka yang mengikuti doa pagi hari ini, Tuhan berkati. Berkati jasmani, berkati juga rohani. Kebutuhan-kebutuhan mereka, baik kesehatan, baik keuangan, masalah keluarga, rumah tangga, Tuhan kami serahkan ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Tuhan berkati ya Tuhan Yesus, mereka yang belum bekerja, mereka yang sedang mencari pekerjaan. Tangan Tuhan yang berkuasa menuntun mereka, buka jalan, berikan yang terbaik biar mereka dapat menerima pekerjaan. Tuhan tolong. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berdoa juga untuk Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, bangsa kami Indonesia. Tuhan berkati hari-hari yang akan datang, merupakan hari-hari yang penuh tantangan. Tapi kami percaya Tuhan akan melindungi bangsa kami Indonesia. Berkati kami, orang-orang yang percaya kepadamu, Tuhan tidak permalukan. Terima kasih, kami serahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.